Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan sholawat serta salam terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Ruqayyah dari kelas A16 dengan nomor NIM 22811308000. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas perkuliahan, yaitu ilmu pendidikan Islam yang memiliki judul Pendidik dalam Pendidikan Islam. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas 4 submateri yang ada dalam pembahasan tersebut, yaitu yang pertama di sini yaitu pengertian dari pendidik, yang kedua istilah-istilah yang berkaitan atau istilah-istilah pendidik dalam konteks pendidikan Islam. Lalu yang ketiga yaitu masalah fungsi pendidik, dan yang keempat karakteristik pendidik yang ideal. Kita langsung saja masuk ke submateri pertama, yaitu masalah pengertian pendidik. Di sini kata pendidik itu berarti bermakna merawat, memelihara, dan memberikan latihan terhadap seseorang sehingga memiliki ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Contohnya kayak sopan santun, budi pekerti, akhlak, dan sebagainya. Seorang pendidik yang baik yaitu pendidik yang mampu menempatkan posisi tenaga kependidikannya yang profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin mendesak dan berkembang saat ini. Kalau dilihat dari pengertiannya yang sangat luas, pendidik dalam konteks pendidikan Islam itu yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap peserta didik untuk mengembangkan kemampuan jasmaninya, perkembangan rohaninya, sehingga peserta didik itu mampu untuk menjalankan tugas-tugas kemanusiaannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Perlu diketahui di sini bahwa seorang guru itu tugasnya bukan hanya sebagai pengajar, tetapi guru itu juga dia berperan sebagai seorang pendidik dan pendamping terhadap peserta didiknya sebagai panutan dan pedoman peserta didiknya dalam melakukan proses belajar mengajar. Kapan guru itu dikatakan profesional? Ternyata ada ciri-cirinya bahwa guru itu dikatakan profesional dalam menjalankan keguruannya, yaitu yang pertama mampu membawakan pembelajaran dengan baik. Lalu yang kedua di sini yaitu mampu dia itu menguasai materi secara dalam dan juga mampu menguasai teknik strategi pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu membuat suasana proses belajar mengajar menjadi bersemangat. Lalu yang keempat yaitu memberikan selalu memantau peserta didiknya dalam metode evaluasi. Bisa saja itu dilakukan oleh seorang guru. Lalu yang keempat di sini yaitu masalah bagaimana sih guru itu dikatakan profesional, yaitu kalau dia benar-benar selalu memotivasi peserta didiknya sehingga dia selalu memberikan nilai-nilai yang dianggap baik oleh peserta didiknya. Nah, kita kemudian masuk ke sub materi kedua, yaitu masalah istilah-istilah pendidik dalam pendidikan Islam. Bahwa kita ketahui di sini istilah-istilah pendidik dalam pendidikan Islam itu sebenarnya banyak, tetapi yang akan kita kulas pada pembahasan kali ini yaitu ada 5
ada 5 istilah dalam pendidik, yaitu yang pertama ada disebut dengan murabi, yang kedua yaitu muallim, yang ketiga muadib, yang keempat mudarris, dan yang kelima yaitu mursyid. Kalau kita lihat tinjau dari peristilahan yang biasa makna dalam ilmu pendidikan, ternyata 5 istilah itu memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, di sini kalau kita lihat yang pertama yaitu masalah murabi. Murabi itu secara luas memiliki banyak makna, di antaranya yaitu mendidik peserta didik untuk selalu melatih kemampuannya. Lalu yang kedua, memberikan bantuan terhadap peserta didik untuk selalu meningkatkan potensinya. Nah, yang ketiga yaitu di sini bahwa murabi itu mampu dia itu memberikan evaluasi terhadap peserta didik sehingga bisa mengembangkan perilaku dari tingkat kedewasaan yang belum dewasa menjadi dewasa. Lalu yang keempat, selalu melakukan evaluasi diri terhadap peserta didik tatkala peserta didik itu melakukan atau mendapatkan kesulitan sehingga bisa memecahkan masalahnya. Lalu yang kelima yaitu rasa kasih sayang. Nah, rasa kasih sayang seorang pendidik itu terkalanya yaitu orang tua yang memberikan kasih sayangnya terhadap anak kandungnya sendiri. Lalu yang keenam di sini yaitu bahwa murabi itu ternyata bisa dijadikan orang tua kedua atau istilahnya orang tua pengganti orang tua peserta didik di rumah. Nah, menurut maknanya yang berbeda-beda itu, ternyata murabi itu bisa diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap peserta didiknya untuk menyempurnakan kemampuan peserta didiknya itu dalam menghasilkan suatu kreasi. Nah, seperti itu yang membuat peserta didiknya itu mampu memelihara hasil kreasinya itu sehingga peserta didik tidak menimbulkan malapetaka pada dirinya, pada keluarganya, masyarakatnya, dan alam sekitarnya. Lalu yang kedua yaitu istilahnya muallim. Muallim di sini yaitu bisa diartikan bahwa seseorang yang memiliki atau seseorang yang sudah bisa menyerap ilmu lalu bisa menjelaskan ilmu itu dalam fungsinya di dalam kehidupan, dan juga ternyata dia bisa mendefinisikan atau menjelaskan tentang dimensi teori dan praktis sekaligus sebagai pentransfer ilmu pendidikan, yaitu internalisasi maupun implementasinya. Lalu yang ketiga yaitu istilahnya yaitu muadib. Muadib di sini yaitu orang yang mampu menyiapkan peserta didik agar bertanggung jawab terhadap perkembangan peradaban yang berkualitas di masa depan. Yang keempat yaitu mudarris. Mudarris di sini bisa diartikan bahwa seseorang atau orang yang mempunyai tingkat informasi. Nah, itu untuk mengembangkan, selalu memperbarui pengetahuannya, terus keilmuannya secara berkelanjutan, serta mampu mendidik peserta didiknya untuk mencerdaskannya, menghindari kebodohan peserta didiknya, lalu dia juga bisa menimbulkan atau memotivasi peserta didik itu untuk selalu melatih keterampilan peserta didiknya, baik itu dalam bentuk bakat, minat, dan kemampuan peserta didik itu. Lalu yang kelima yaitu istilahnya mursyid. Nah, mursyid di sini yaitu orang yang mampu menjadi model atau sentral identifikasi diri, atau bisa dikatakan panutan atau pedoman peserta didik atau konsultan bagi peserta didik. Ya, kita masuk ke submateri ketiga yaitu masalah fungsi pendidik. Hakikatnya seorang pendidik itu dalam Islam yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dalam menyempurnakan kemampuan peserta didiknya dengan mengolah semua potensi yang ada pada peserta didiknya, baik itu potensi afektifnya,
kognitifnya maupun psikomotoriknya. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa peran guru itu sangatlah penting. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa sekarang ini sudah banyak kita dengar pandangan seorang guru itu sudah berkembang, yaitu mengatakan bahwa guru itu merupakan sebagian dari sekian banyak sumber belajar dalam pendidikan. Tetapi pada kenyataannya guru itu sangatlah penting. Bisa kita lihat dari yang dikemukakan oleh menurut Al-Ghazali bahwa peran utama seorang pendidik dalam pendidikan Islam itu yaitu yang mencerahkan, mensucikan, terus menyatukan serta membawakan hati manusia kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya untuk beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat fungsi atau tujuan utama yaitu ilmu pendidikan Islam itu semata-mata hanya membuat kita sebagai hambanya itu untuk mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalau kita lihat fungsi pendidik itu ternyata selain dia memiliki tugas, segala fungsi pendidik itu juga memiliki peranan dalam ilmu pendidikan. Nah, di sini kita lihat apa sih tugas-tugas pendidik itu dalam ilmu pendidikan dan apa sih peranan guru itu dalam ilmu pendidikan. Di sini kita akan melihat yang pertama, yaitu tugas-tugas seorang guru dalam pendidikan Islam. Yaitu yang pertama, dia wajib untuk mengetahui bawaan peserta didiknya. Nah, di sini dalam artian bahwa dia mampu mengembangkan bawaan yang dimiliki oleh peserta didiknya itu. Kalau bawaannya itu baik, dia akan berusaha untuk mengembangkannya. Tapi kalau dia bawaannya itu buruk, maka pendidik itu harus mampu menekankan kebawaan peserta didiknya itu yang buruk itu sehingga tidak dapat berkembang. Lalu yang kedua, memberikan bantuan terhadap peserta didik untuk selalu mendorong potensi yang ada pada peserta didiknya. Lalu yang ketiga ini yaitu guru ini harus mampu memberikan tanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak didiknya. Lalu yang keempat di sini bisa dikatakan bahwa tugas guru itu yaitu selalu menjadikan dirinya itu sumber motivasi. Sumber motivasi terhadap peserta didiknya. Lalu yang keempat yaitu rasa kasih sayang, cara yang dilakukan dalam mengajar anak itu sesuai dengan rasa kasih sayangnya terhadap orang tuanya di rumah. Lalu yang keenam bisa dikatakan bahwa guru itu haruslah mendekatkan dirinya terhadap peserta didiknya sehingga bisa dikatakan kalau guru itu merupakan salah satu teladan bagi peserta didiknya. Lalu ya selain dari fungsi atau tugas tadi sebagai penduduk, ya ini peranannya. Nah, di sini ternyata ada peranan seorang pendidik itu dalam ilmu pendidikan terhadap anak didiknya, yaitu yang pertama, guru itu bisa dikatakan sebagai fasilitator, dalam artian dia itu mampu memberikan pengembangan diri peserta didik itu dalam proses belajar mengajar. Lalu yang kedua sebagai pembimbing. Nah, dalam artian di sini guru itu mampu membimbing peserta didiknya itu untuk selalu meningkatkan proses belajarnya itu menjadi lebih efisien atau lebih efektif. Lalu yang ketiga yaitu bahwa di sini dia berperan sebagai motivator, dalam artian dia itu bisa memberikan motivasi terhadap peserta didiknya. Lalu yang keempat di sini bisa dikatakan bahwa guru itu merupakan organisator, yaitu dalam artian apa? Dia itu melakukan suatu organisasi. Bisa dikatakan kalau ketika peserta didiknya itu mau mempertanyakan sesuatu, bahwa guru itu harus mampu menjawab apa yang dipertanyakan oleh peserta didiknya. Lalu yang kelima di sini bahwa guru itu disebut sebagai manusia sumber. Dalam arti kenapa bisa dikatakan seperti itu? Bahwa ketika peserta didik itu ingin mengupayakan seluruh potensinya, maka pendidik itu harus lebih efektif.
Harus selalu mendampingi anak didiknya itu supaya bisa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya itu untuk berkembang. Karena kita lihat seperti konteks yang tadi bahwa pendidik itu merupakan orang tua kedua, dalam artian pengganti orang tua mereka di rumah. Sehingga kenyamanan yang akan diberikan oleh seorang pendidik itu akan selalu melekat pada peserta didiknya. Karena caranya kita mengayomi peserta didik itu selayaknya kita sebagai orang tuanya itu yang di rumah, dengan rasa kasih sayang. Ketika dia memiliki kesalahan, kita juga bisa bersikap sebagai seorang pemaaf. Gitu. Karena keterdekatan kita terhadap peserta didik itu akan membuat suasana belajar mengajar dan potensi perkembangan psikomotorik anak-anak itu akan semakin berkembang. Lalu yang kita akan bahas dalam subtema keempat, yaitu di sini masalah karakteristik seorang pendidik yang ideal. Kalau kita lihat, ternyata selama ini seorang pendidik itu harus memiliki karisma tersendiri bagi peserta didiknya, karena untuk membuat kenyamanan peserta didik ini dalam proses belajar mengajar. Kalau kita tinjau, kepribadian seseorang itu kan beraneka ragam. Tetapi di sini ternyata di pembelajaran kali ini kita ternyata ada ciri-cirinya kapan sih pendidik itu dikatakan sebagai karakternya yang ideal. Di sini kita akan kutip masalah menurut dari Muhammad Atiyah Al-Abrasi, bahwa mengatakan ternyata guru itu memiliki ciri-ciri sehingga dia dikatakan memiliki sifat yang ideal. Yaitu yang pertama, bahwa guru itu harus memiliki sifat zuhud. Dalam artian di sini bahwa dia itu dalam melakukan proses belajar mengajar semata-mata hanya menginginkan atau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, sifat yang harus dimiliki untuk dikatakan ideal menurut Muhammad Atiyah Al-Abrasi, yaitu guru itu ternyata harus memiliki jiwa yang bersih. Dalam artian di sini apa yang disampaikannya itu sesuai dengan apa yang dirasakan oleh peserta didiknya. Lalu yang ketiga, yaitu guru itu ternyata harus mampu dia itu dalam melaksanakan tugasnya. Lalu yang keempat, seorang guru itu harus bersifat pemaaf. Seperti dikatakan tadi, harus memiliki sifat pemaaf, penyayang, yang mengayomi peserta didiknya itu sehingga peserta itu merasa nyaman dan bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Lalu yang kelima, seorang guru itu harus menempatkan posisinya sebagai seorang bapak atau ibu sebelum ia menjadi seorang pendidik. Karena kata lain, guru yang paling utama dan terutama yang mendidik seorang peserta didik itu yaitu orang tuanya sendiri. Karena banyak dikatakan bahwa madrasah yang paling utama dalam pendidikan itu yaitu berasal dari keluarga, dan di keluarga itu sendiri yang menjadi pendidik yang paling utama yaitu kedua orang tua. Lalu sifatnya yang keenam, yaitu seorang guru itu ternyata harus dia melakukan tindakannya sesuai dengan akal, tabiat, yang dimiliki harus bisa dicerna oleh peserta didiknya. Mungkin kesimpulan dari materi yang saya sampaikan atau saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu masalah pendidik itu intinya di sini selain memiliki fungsi tersendiri, terus memiliki peranan sendiri, terus memiliki karakter sendiri, intinya yaitu bisa menumbuhkan rasa dan minat peserta didik untuk selalu belajar, mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, selalu memiliki rasa nyaman ketika berada di sekitar pendidiknya. Dan pendidikan yang paling utama yaitu berasal dari keluarga. Pendidik yang paling utama pula itu berasal dari keluarga, yaitu kedua orang tua dari peserta didik. Sekian
yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.